baru imannya nampak menjadi perilaku. Bukan sebagai pengakuan. Bukan dalam wujud ritual. Ritual itu urusan diri kita dengan Allah. Inginkah diri kita dipilih sebagai pemegang amanah? Ingin? Ya, sekarang kembalikan pada diri. Ya Allah, maafkan semua kepalsuanku selama ini. Aku berpura-pura. Aku tidak tahu. Saya cuma bisa menyampaikan kepada beliau. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini sampai kepada ahlinya saja. Muncul namanya welas asih. Baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baru kita bisa peduli pada siapapun. Baru imannya nampak menjadi perilaku. Bukan sebagai pengakuan. Bukan dalam wujud ritual. Ritual itu urusan diri kita dengan Allah. Tetapi sudah mewujud menjadi akhlak. Dirindukan kehadirannya. Setiap orang merindukan kehadirannya. Setiap orang merasakan kehadirannya sebagai sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian, sumber energi, sumber kesejukan. Di mana ada kebakaran, dia hadir. Dia akan menjadi air yang bisa membebaskan api yang sedang menyala-nyala. Bukan menjadi provokator. Di mana ada kemarahan, malah ikut menyulut kemarahan. Dan banyak yang seperti itu. Mohon maaf. Menebarkan kebencian bukan sekedar mengotori diri kita sendiri. Mengotori ruang kehidupan, mengotori orang lain yang mengizinkannya. Satu pertanyaan saya lagi. Inginkah diri kita dipilih sebagai pemegang amanah? Ingin? Ya, sekarang kembalikan pada diri. Ya Allah, maafkan semua kepalsuanku selama ini. Aku berpura-pura. Aku tidak tahu. Dan sekarang aku tahu kalau aku tidak tahu. Tunjuki jalan ya Allah. Sebagaimana yang kau janjikan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk karena kesombongannya, sampai mati tidak akan bertemu dengan waliyan mursyidan, tidak akan bertemu dengan guru yang cerdas. Lalu kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Pertanyaannya, siapa kamu di sini? Siapa kamu di sini? Orang yang sudah dipercaya untuk memegang amanah ini. Kita, amanahnya saja belum dipercayakan kepada kita. Jangan sok-sok jadi penyampai amanah. Bisa dimengerti? Oke. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jadi Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah ila ahliha, hanya kepada ahlinya saja, kepada yang berhak. Makanya Rasulullah bersabda, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang berhak untuk menerimanya suatu kezaliman. Makanya seorang penyampai ilmu harus tahu apakah dia berhak, apakah dia tidak berhak. Kalau orang datang ke rumah kita, butuhnya beras, kasih beras. Orang datang ke rumah kita, butuh anak sekolah supaya SPP-nya bisa dibayar, kasih SPP. Orang gak butuh ilmu datang ke rumah malah dikasih ceramah dari pagi sampai sore. Gak butuh.
Disitulah kita harus hidup intuisinya. Kapan seseorang butuh, kapan seseorang tidak butuh. Dan saya cuma bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga orang-orang yang mendengarkan kajian ini hanya mereka yang butuh. Yang tidak butuh semoga terhindar untuk mendengarkannya. Karena yang tidak butuh malah justru nanti menghujat, mengkritik, menyalahkan. Kalau yang butuh pasti mengalirkan pengetahuan itu dengan kejujuran pada dirinya. Karena kalau saya sudah berbicara di publik seperti ini, tentu saja sulit saya untuk tahu niat para hadirin datang di tempat ini. Tetapi saya cuma bisa berdoa karena tangan saya cuma 2, tapi tangan semesta banyak, ada di mana-mana. Telinga semesta ada di mana-mana, pendengaran semesta ada di mana-mana, tanpa batas. Saya cuma bisa menyampaikan kepada beliau, semoga ilmu yang saya sampaikan ini sampai kepada ahlinya saja. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Mungkin sampai di sini barangnya kayak apa Bapak Ibu belum mengerti. Tapi baru pengertian. Untuk mengerti harus mengalami sendiri. Yang mana amanah itu yang sebenarnya. Malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Lagi-lagi rasa itu tidak bisa didongengkan. Rasa itu tidak bisa disampaikan lewat ceramah. Rasa itu harus dialami sendiri. Saya bikin seminar tentang rasa duren. 4 hari 4 malam saya ceramah tentang rasa duren. Bukan mabuk duren. Mabuk omongan saya. Betul gak? Tapi kalau saya bagi duren dan semua merasakan, langsung mabuk duren. Saya doakan ya. Semoga kalian semua mabuk sama Allah. Kesurupan sama Allah. Sehingga sibgot Allah, celupan Allah itu mewujud menjadi sifatmu, akhlakmu yang terpuji. Tahaluk bi'alakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Allah mengatakan, tidaklah disebut kebaikan jika kamu melakukannya tidak seperti aku melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Harusnya perbuatan baik itu seperti Allah melakukannya. Tanpa keinginan, tanpa harapan. Semakin jelas ayat ini. Jadi amanah harus disampaikan pada siapa? Hanya pada ahlinya. Dan siapa yang boleh menyampaikan amanah? Yang diamanahi. Kalian tidak diamanahi, berpura-pura menyampaikan amanah. Kacau lagi, bodong jadinya. Betul? Ya. Nah, ayat selanjutnya ya. Ini tidak saya bahas karena yang paling penting adalah bagian pokoknya yang itu ya. Nanti mungkin di kesempatan lain. Nah, dalam Quran surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-23 Allah berfirman, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada pada sisi Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Nah, lagi-lagi orang bodoh muncul lagi di sini. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh itu orang yang sampai hari ini belum mendapatkan ilmu laduni. Ilmu yang langsung dari Allah. Kalau ilmu yang dibaca dari buku, apa kata orang? Semua ilmu pinjaman. Jadi pengetahuan sejati itu yang dialami langsung oleh kita. Yang sudah menjadi rasa dalam diri kita. Makanya di Quran
Surat Asy-Syura itu ayat 52. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Tetapi aku jadikan ruh sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu aku menunjukkan jalan ke situ. Makanya setelah mengerti itu, barulah memahami apa itu iman, apa itu kitab. Sekali lagi, rasa itu tidak mungkin diceramahkan. Rasa harus dialami langsung sendiri. Hanya mereka yang mengalami yang akan bisa memahami. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Sayang sekali, selama ini banyak orang yang puas mengatakan dirinya sudah paham, padahal dia baru baca apa kata orang, apa yang ditulis orang, apa yang dikatakan orang, bukan mengalami langsung. Hadirin, iman tidak cukup percaya. Dan percaya harus diawali dengan pembuktian. Untuk pembuktian harus merasakan langsung. Saya kalau baca WA itu, wah, penuh sukacita. Ada yang cerita dulu sebelum saya kenal jati diri. Aduh, mau sholat khusyuk itu. Bukan sekedar sulit sholat khusyuknya, mau sholat aja gak ada keinginan. Sekarang rindu untuk sholat. Dan bisa berlama-lama sholat. Sholat menakjubkan, penuh sukacita. Karena merasakan langsung pengalamannya. Itulah. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Beliau mengatakan, hanya satu kerdipan mata. Dan itu diabadikan ya dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Jadi dari sini kita sudah tahu, tambahan lagi, ternyata orang bodoh itu orang yang pengetahuannya itu semua menumpuk di otaknya, hanya pengetahuan kata orang. Bukan miladun ka ilman, bukan pengetahuan langsung dari sisinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengakses sumber yang ada dalam dirinya. Padahal Allah sudah mengasih pengumuman sama kita, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Pengumuman bukan itu. Pengumuman bukan itu. Tapi kita tidak mencerna pengetahuan itu. Hadirin, kenapa kebanyakan manusia begitu? Hanya puas dengan apa kata orang, hanya puas dengan apa yang ditulis orang, walaupun tidak mengalami langsung. Kenapa? Ini ayatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini surat Al-Baqarah ayat 170, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami saja. Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, bahkan bapak-bapak mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Jujur ya, yuk sekarang. Iman kita kan sekedar mengandalkan warisan. Tuh, dari kecil kalau ditanya orang lainnya, bilang, kamu orang beriman. Kamu agamanya ini. Cukup begitu kan? Betul gak? Tanya sama Pak RT. Mohon maaf, nama siapa? Alamat di mana? Agama Islam Pak RT. Langsung diaku sama Pak RT? Langsung sama Pak RT. Diketik langsung. Puas diakui Pak RT? Itu yang pertama. Karena kita selama ini hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kita,
Walaupun kata Quran, mereka tidak tahu sesuatu apapun. Bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sampai digambarkan begitu dalam Al-Quran. Yang kedua, ini kata Quran surat Yunus ayat 66. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Mereka itu tidak mengikuti kecuali dengan prasangka belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Itu yang disebut dengan ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Kata orang Cianjur mah itu ilmu cek yang cenah. Buah nate meureun we. Ayana di tangkal beja. Heran saya. Cuman ilmu katanya cek jeung cenah kita bisa percaya. Coba perhatikan saya. Orang yang mengabarkan ilmu itu kepada kita, dia juga sebetulnya tidak tahu. Cuman dia terkejut. Kenapa kamu percaya? Itu yang membuat dia jadi semakin kokoh di posisinya. Jadi seakan-akan yang dia sampaikan itu kebenaran. Karena orang percaya. Padahal sebenarnya dia juga tidak tahu. Lah dia belum mengalami. Kan ada yang tanya sama saya. Pak, Bapak percaya nggak siksa kubur? Saya tanya lagi, siksa kubur yang di mana? Itu Pak yang di kuburan. Lah kan saya belum ke sana. Terus saya harus percaya gitu. Kan saya belum ke sana. Cuman kata orang sih katanya ada. Tapi saya kan tidak bisa meyakinkan. Kan saya belum ke sana. Kan saya harus ke sana dulu. Baru kalau saya udah ke sana baru ditanya. Terus saya bilang, saya percaya siksa kubur itu ada. Karena bagi saya, ini bagi saya. Kuburan itu adalah jasmani saya. Yang terkubur di sini adalah jiwa saya. Saat jiwa saya berkhianat pada amanah yang disampaikan Allah kepada saya tersiksa. Saya kalau bohong tersiksa. Saya kalau marah-marah tersiksa. Saya kalau membenci tersiksa. Saya kalau iri hati tersiksa. Ini bagi saya kalau ditanya itu ya saya bisa jawab. Udah mengalami tiap hari. Terus saya dipaksa harus meyakini itu yang gak bisa. Kan la ikraha fiddin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Yang saya heran yang kalian pada percaya itu apa dasarnya? Ngerti maksud saya? Jangan ikutin saya, jangan. Makanya bahaya ketemu saya itu. Kalian jadi sadar. Itu bahayanya ketemu saya itu. Makanya kalau orang yang berani ketemu saya itu udah luar biasa. Padahal ketemu saya itu bahaya. Jadi sadar. Bahaya kan? Ya. Nah ini ayat yang saya sampaikan tadi. Takut gak percaya. Ya, ini awalnya iman Nabi Musa. Itu di surat Al-A'raf ayat 143. Enggak saya ulang ya. Ini sudah tadi. Takut nggak percaya saya tampilkan ayatnya. Ya, nih ya Tuhanku nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu. Nah, jadi kan bukan menampakkan diri pada gunung, tapi menampakkan diri pada kesadarannya Musa. Makanya saya sering mengartikan gunung itu adalah Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Itu harus dicapai oleh kita. Ya,
Makanya kata-kata terakhirnya ini, Maha suci Engkau, aku kembali kepada Engkau, dan inilah awal aku beriman. Ya, ini surat Al-A'raf ya. Sama para hadirin, Nabi Ibrahim juga kan mengawali Islamnya itu tidak langsung saya Muslim, tidak. Ada satu pengalaman. Sampai beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu diri beliau dari musyrik. Musyrik itu menduakan Tuhan gara-gara enggak tahu, enggak kenal. Begitu beliau sudah mengenalnya, beliau mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Nah, lalu beliau mengalami perjalanan spiritual sampai puncaknya. Beliau disuruh mengatakan oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi ternyata mengawali iman itu ada caranya, mengawali Islam pun ada caranya. Tidak cukup dengan mengatakan saya Muslim. Karena di Quran diajarkan seperti itu. Ada metodenya, ada caranya. Siapa Muslim? Orang yang berserah diri kepada Allah. Jujur ya, selama ini kalian berserah diri kepada Allah atau Allah dipaksa berserah diri pada kalian? Ini yang Muslim itu Allah apa kalian? Kan sukanya ngatur-ngatur Allah ya. Kalau Allah sudah takluk ya bisa diatur-atur lalu bilang, wah doa saya dikabulkan semua oleh Allah. Allah tuh kalau sama saya nurut. Bingung saya yang kayak gitu ngaku Muslim. Muslim itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi dia percaya di belakangnya ada sang kehadiran. Dia tidak menilai benar salah baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran. Ajarkan ya Allah, aku untuk bisa menerimanya. Ajarkan aku untuk bisa menangkap pesan di balik pesanmu lewat peristiwa ini. Tuh Muslim, sudah begitu belum? Sebenarnya saya malas nanya sama kalian itu. Ya, kalau lihat wajah-wajahnya memang, aduh, berantakan. Suka bergurau saya itu ya. Jangan dimasukin hati ya. Jadi para hadirin, menurut tabi'in Wahab bin Munabbih, orang bodoh itu jika berbicara akan semakin nampak bodohnya. Jika diam semakin jelas kebodohannya. Orang bodoh itu kalau bicara semakin kelihatan bodohnya. Diam, komo. Betul nggak? Ya ibarat gini ya. Ada orang di ruangan ini 100. Masing-masing belum merasakan garam itu kayak apa rasanya. Kemudian si bodoh ini ceramah juga tentang garam. Dan dia juga belum merasakan rasanya garam. Dia yang ceramah belum merasakan, yang diceramai belum merasakan. Pasti setuju yang dibicarakannya. Betul nggak? Iya. Kata dia nih ya, yang bodoh ini. Para hadirin, garam itu rasanya geli loh. Wih setuju pak. Apalagi yang bicara sudah dandan, wah dandanannya macam-macam lah pokoknya. Setuju. Orang suci. Tapi kalau di ruangan itu ada satu orang yang nyelip. Dia tiap hari makan garam. Beda ya dengan pengalaman saya. Garam teh kalau saya rasakan mah asin. Iya mah getek. Ya gitulah kira-kira ilustrasinya ya, supaya gampang. Kalau nggak pakai ilustrasi kalian susah ngerti. Ya, yang bicara buta, yang mendengar juga buta. Jadinya ke lubang yang sama. Tapi kalau yang mendengar buta,
yang bicara buta, yang mendengar juga buta, ada satu aja yang melek, terbantahkan. Nah, orang bodoh ini ciri berikutnya tadi ya, kalau berbicara katanya semakin kelihatan bodohnya. Kalau diam, apalagi. Jika melakukan sesuatu, selalu aja bikin kerusakan. Jadi panitia, bikin gaduh. Iya, main musik, gak jelas. Rusak semua alatnya. Ya. Jika dititipi sesuatu maka ia akan mentelantarkannya. Dititipkan yang biasa aja ditelantarkan, apalagi dititip amanah. Apalagi amanah yang ada kaitannya dengan iman. Jadi saya ingat tuh ketika saya membaca warisan para aulia itu. Jadi ada seorang sahabat mencari guru. Sudah bertahun-tahun cari guru, akhirnya bertemulah dengan guru yang dicari. Saat itu gurunya sedang sholat. Lalu dia menunggu di pelataran masjid, nunggu guru selesai sholat. Setelah itu kemudian gurunya lewat, kelihatan dia. Gurunya hanya lewat aja. Untuk disapa sama guru dia harus menunggu 100 tahun. Setelah 100 tahun disapanya juga gak banyak-banyak. Cuma ditanya, kamu siapa? Itu aja. Kemudian gurunya tiap hari lewat di situ. Nah baru 100 tahun yang kedua. Berarti udah 200 tahun. Baru ditanya. Kamu dari mana? Nah 100 tahun yang ketiga, kemudian baru ditanya, apa tujuanmu ke sini? Baru setelah 300 tahun ditanya apa tujuanmu ke sini. Setelah ditanya, aku ingin diajarkan bagaimana aku bisa mengenal jati diriku. Baik, dikasihlah bumbu dari bambu tuh, bambu yang sepotong, kan ada buku-bukunya tuh. Nah di bambu itu sudah ada seekor tikus. Ditutupi pakai daun kering, daun pisang kering, tutupi. Nah gurunya bilang, tolong ini sampaikan dulu ke sana, di sana ada teman saya sudah menunggu kamu. Dibawanya. Nah itu kan loncat-loncat yang menjadi juga tikus. Dia penasaran, ingin tahu isinya apa. Dibuka daunnya. Daun keringnya, loncat tikus. Begitu loncat tikusnya, dia cari itu tikus, gak dapet, balik lagi. Gurunya udah tahu. Tikusnya lepaskan, iya guru. Bagaimana aku bisa menitipkan amanah yang besar kepada kamu? Baru dititipi amanah yang kecil aja kamu tidak bisa menjaganya. Setelah itu suruh pulang, setelah 300 tahun. Nah ini diceritakan di buku warisan para aulia. Ceritanya bisa ya, bisa tidak. Tetapi itu hanya digambarkan, hati-hati ketika mau mengambil amanah yang besar. Bereskan dulu sikapmu terhadap amanah-amanah yang kecil. Itu maksudnya, jangan cerita, wah umurnya emang berapa tahun? Wah itu jadinya. Jadi kejebak oleh cerita itu. Ya. Itu kalau dengar cerita itu hati-hati ya. Nah itu kata tabi'in Wahab bin Munabi. Ilmunya tidak menolongnya. Sementara ilmu dari orang lain tidak berguna baginya. Makanya orang bodoh itu persis seperti sendok. Tahu sendok? Sedekat itu dia pada makanan enak. Tapi dia tidak merasakan makanan enak. Nah orang bodoh itu seperti sendok. Bergaul dengan orang yang hebat sebetulnya. Tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Paling dia kalau ikut bersama komunitas cuman ikut makan aja. Dasar bodoh. Orang lain bicara tentang kesadaran, meditasi.
Ya meningkatkan kualitas diri. Dia mah yang diincar cuman marengi jengkol, hulu peda. Yang diincar itu aja. Karena itu aja yang dicari. Botram. Tapi yang lain-lainnya enggak. Karena dia butuhnya cuma itu. Itu juga termasuk kebodohan. Jadi orang bodoh seperti apa? Sendok. Sibuk aja ngambil gulai, rendang. Tak apalin sih eta. Betul enggak? Iya. Sedekat itu dengan makanan enak tapi tidak merasakan enaknya. Makanya orang bodoh mau dekat dengan siapapun dengan kebodohannya tidak dapat manfaat. Ya. Itu. Jadi kebiasaan orang bodoh menurut Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Satu kebiasaan orang bodoh itu menjawab sebelum mendengar. Berdebat sebelum memahami. Menghukumi sebelum dia tahu. Nah, gampang kan ngukur orang bodoh? Gak usah ditanya, kamu iman apa tidak? Lihat aja dari sini. Gak ditanya, menjelaskan aja. Ya. Yang kedua, berdebat sebelum memahami. Gak paham, tapi kalau ngomong paling kencang itu. Yang ketiga, menghukumi sesuatu padahal dia tidak tahu. Saya sampai sekarang tidak berani menghukumi siapapun. Bahkan istri saya pun tidak bisa. Nih istri saya yang ini nih, yang paling cantik. Ini, biar berdiri istri saya. Tidak bisa. Menghukumi pasangan aja saya nggak bisa. Lah saya kan nggak tahu yang ada di dalamnya. Yang tahu beliau sendiri. Saya cuma tahu diri saya aja. Makanya saya tidak bisa memaksa orang lain harus seperti yang saya mau. Lebih bagus saya mengadaptasikan diri kepada yang orang lain mau. Kita suka membicarakan orang kayak yang paling tahu. Si anu. Apalagi sekarang lagi banyak sekali cerita di TV itu cerita anu. Tongiluan, capek. Udah dengerin YouTube saya aja. Iklan lagi ya. Ya, harus ada iklan sekali-kali ya. Seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu dia jatuh menjadi orang bodoh. Abdullah Ibnu Mubarak, beliau adalah ulama sufi. Bayangkan, orang yang terus belajar saja di titik tertentu, dia merasa sudah selesai belajar, jatuh jadi orang bodoh. Iya diajar gente. Betul enggak? Ya. Jadi orang yang terus belajar, tapi di titik tertentu dia merasa sudah sampai. Makanya belajar itu tanpa batas. Saya meluangkan waktu setiap hari 2 jam setiap malam untuk belajar. Belajar meniti ke dalam diri. Belajar pengalaman ke dalam. Belajar tentang rasa ke dalam. Belajar merasakan kehadiran dia di dalam. Karena ilmu itu ada di sana. Perpustakaan terhebat dan terlengkap di semesta ini ada di sini. Kalau kita belajar ke dalam, semua buku-buku sejati kita terbuka dengan sendirinya. Makanya ilmu itu gak ada batasannya. Hadirin, hari ini saya sudah menyampaikan banyak ayat tentang orang bodoh menurut tinjauan kitab suci. Silahkan menilai pada diri sendiri. Apakah saya masih termasuk kelompok itu atau tidak? Terus selanjutnya, saya mau apa? Tidak cukup dengan menyadari kalau saya tidak tahu. Dan saya tahu kalau saya tidak tahu. Segera mencari tahu. Dan apa yang harus saya tahu? Ketahuilah jati dirimu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Karena ilmu mengenal jati diri, itu adalah modalnya agama.
Maka Nabi Muhammad menyatakan, makrifat adalah modalku. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Rindu adalah kendaraanku. Jihad adalah perangaiku. Sabar adalah kawan dekatku. Dan sholat adalah hiburanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.